Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Fatih yang insyaallah pada pagi ini kita akan membahas dua ayat, yaitu surah Al-Fatih ayat 18 dan 19 ya. Baik, mari kita baca dulu ya Bapak Ibu. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Wa athabahum fathan qariba. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Kita sudah membaca dua ayat dari surah Al-Fath, ayat ke-18 dan ayat ke-19 ya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, pada ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha ya kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang sempurna imannya ketika mereka berbaiat kepada engkau Muhammad di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah tahu ya apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu orang-orang mukmin. Fa anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Lalu kemudian Allah memberikan ketenangan, menurunkan ketenangan kepada mereka ya. Anzalas sakinah 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat ya, yaitu nanti yang dimaksud kemenangan yang dekat ini adalah
penaklukan benteng Khaybar itu ya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ayat ini menjelaskan tentang ya keridhaan Allah Ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Yang jumlah mereka masih ingat ya, waktu itu, waktu berbaiat ada berapa? Ya, 1000 alfun wa arba'umi'atin ya, ada 1400 orang. Berbaiat kepada Nabi, nanti ada latar belakangnya disebutkan ya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi semua orang itu berbaiat kecuali ada satu orang yang bernama ya, Al-Jaddu bin Qais Al-Ansari. Jadi dia ini dari kaum Ansor, namanya Al-Jaddu bin Qais. Jadi orang Madinah ya. Kaum Ansor termasuk, maka disebut Al-Ansari. Dia tidak mau berbaiat. Nah, ketika orang-orang semua berkumpul untuk berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon, dia malah tetap di dekat untanya. Ya. Dan bahkan dia sembunyi dari pandangan para sahabat Nabi yang lain. Wa kana munafiqan, dan ini orang munafik. Siapa namanya? Al-Jad bin Qais ini orang munafik. Kana munafiqan. Dan wa mata ala zalika, dia matinya pun dalam keadaan munafik. Itu. Maka la qurrat lahu ainun. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan tuh karena termasuk orang munafik yang tidak mau berbaiat. Bahkan satu-satunya orang yang tidak mau berbaiat kepada Nabi ya si Al-Jad bin Qais ini. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian, maka dia tidak mendapatkan ketenangan. Nah, tadi kan fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathang qariba. Si Al-Jad bin Qais ini dia tidak ya, mendapatkan ketenangan yang Allah turunkan. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Disebabkan karena dia tidak mau berbaiat. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, baiat ini sebabnya ya suatu kali Rasul ya sebagaimana ceritakan oleh banyak ulama mengirim utusan ya, memanggil namanya Kharras bin Umayyah Al-Khuzai. Siapa namanya? Kharras bin Umayyah Al-Khuzai. Ini tokoh yang dipanggil oleh Nabi, lalu faba'asahu ila Quraisyin bi Makkah. Lalu diutus oleh Nabi si Kharras bin Umayyah Al-Khuzai ini untuk berangkat ke Makkah. Untuk apa? Nah, untuk menyampaikan pesan dari Nabi bahwa Nabi akan datang ke Makkah ya, dalam rangka apa? Umroh, bukan untuk perang. Itu. Nah, si Kharras bin Umayyah ini dia menunggangi unta ya, yang disebut dengan as-sa'lab. Nama untanya yuqalu lahu as-sa'lab. Tujuannya tadi liyuballighu asrafahum anhu ma ja'a lahu wa huwa al-i'timar. Untuk menyampaikan kepada para tokoh pembesar orang-orang Makkah kabar dari Nabi bahwa Nabi akan datang itu dalam rangka untuk umroh. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Mereka ini fa'aqaru bihi jamala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau menyembelih untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mau membunuh unta Nabi ya, yang ditunggangi oleh siapa? Al-Kharras bin Umayyah Al-Khuzai ini. Wa aradu qatlahu. Tapi famana'athu al-ahabish. Tapi dicegah ya oleh pasukan Ahabis itu ya. Firakun min syatta al-qabail yuqalu lahum ahabis. Ya. Jadi mereka ini adalah sekelompok orang dari berbagai macam kabilah ya, yang menyempal sendiri-sendiri gitu. Nah, itulah yang mencegah sehingga akhirnya unta itu tidak jadi disembelih ya. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah si Kharras bin Umayyah Al-Khuzai ini akhirnya dilepaskan. Fa khalau sabilahu hatta ata Rasulullah SAW. Dilepaskan dia sampai akhirnya kembali lagi ke Nabi, terhalangi. Jadi belum sempat dia ketemu dengan tokoh-tokoh bangsa Quraisy. Nah, akhirnya sebagai langkah berikutnya Rasul memanggil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Da'a Rasulullah SAW Umar
ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu liyab'asahu ila Makkah. Untuk utusan kedua dikirim lagi ke Makkah agar menyampaikan fayablughu anhu asrafa Quraisyin ma ja'alahu. Supaya menyampaikan kepada para pembesar bangsa Quraisy apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi waktu itu Umar bilang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi. Jadi saya takut ya pada bangsa Quraisy. Saya khawatir terhadap diriku sendiri. Karena apa? Di Makkah itu enggak ada ya, mim bani Adi bin Ka'ab ahadun yamna'uni. Tidak ada dari suku Adi bin Ka'ab ya, yang bisa membantu aku, yang bisa ya memberikan pengamanan lah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Dan waqad arafat Quraisy adawati iyyaha. Sementara orang-orang Quraisy sudah tahu permusuhanku kepada mereka. Nah, jadi Umar memusuhi bangsa Quraisy yang kafir itu. Tapi waktu itu Umar punya usul kepada Nabi, kata beliau, walakinni adulluka ala rajulin huwa a'azzu biha minni. Tapi aku mau kasih tahu engkau ya Rasulullah, seseorang yang dia lebih mulia daripadaku. Jadi jangan saya, ada orang lain yang lebih pantas untuk diutus ya. Memberi kabar kepada orang-orang Quraisy itu. Nah, siapakah yang diusulkan oleh Umar ibn al-Khattab ini? Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena apa? Nah, dalam pandangan Umar, keluarganya masih ada lah Utsman itu di sana. Maka akhirnya Rasul pun menerima saran dari Umar itu pada Rasulullah SAW, Utsman ibn Affan. Faba'asahu ila Abi Sufyan wa asrafa Quraisyin. Ya. Lalu akhirnya Rasul pun mengirim Utsman atas saran daripada siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dikirim kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh besar bangsa Quraisy di Makkah. Dan kepada tokoh-tokoh pembesar Quraisy lainnya, yukhbiruhum, untuk mengabarkan kepada mereka annahu lam ya'ti li harbin wa inna ma ja'a za'iran li hadzal baiti mu'azzaman li hurmatihi. Supaya Utsman memberi kabar kepada mereka bahwa Nabi akan datang ke Makkah bukan untuk perang. Ya, lam ya'ti li harbin. Tapi untuk apa? Wa inna ma ja'a za'iran li hadzal bait. Tapi datang untuk mengunjungi Baitullah mu'azzaman li hurmatihi, untuk mengagungkan kehormatan Baitullah itu. Mau umroh lah, mau tawaf ya. Maka akhirnya Utsman pun segera berangkat ke Makkah. Nah, dalam perjalanannya Utsman ketemu dengan Abban bin Sa'id bin Al-As saat akan memasuki kota Makkah. Nah, itu. Lalu akhirnya Utsman pun panazala andabatihi. Beliau turun dari untanya, fahamalahu baina yadahi summa radafahu wa ajarahu hatta balagha risalata Rasulillahi sallallahu. Nah, maka akhirnya ketika Utsman turun dari untanya, lalu dibawa ya di depannya, kemudian ya sampailah risalah Rasul ya sallallahu. Lalu akhirnya Utsman datang menghadap kepada Abu Sufyan wa uzama Quraisyin, ketemu juga dengan para pembesar bangsa Quraisy, dan fabalaghum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma arsalahu bihi, dan menyampaikan apa yang telah disampaikan ya atau dibawa dari Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Faqalu li Utsman, mereka para pembesar Quraisy itu berkata kepada Utsman ketika beliau selesai menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi ya, menyampaikan pesan Nabi kepada mereka. Nah, lalu kata para pembesar Quraisy itu, ya, in syi'ta an tatufa bil bait, kalau kamu mau wahai Utsman untuk bertawaf di Ka'bah ini, ya, fatafa bihi, fatub bihi, ya, fatub bihi, maka silahkan tawaf kamu. In syi'ta an tatufa bil bait fatub bihi.
kalau kamu mau tawaf di Baitullah ini, ya di Ka'bah ini, silahkan, kata para pembesar Quraisy. Lalu Utsman bilang, qal ma kuntu la af'alu hatta yatufa bihi Rasulullah SAW. Nah, aku tidak mau tawaf, kata Utsman, sampai Rasul tawaf. Jadi ya, Utsman menolak tawaran mereka, tidak mengambil kesempatan itu, melainkan dengan tegas beliau katakan, saya tidak akan tawaf sampai Rasulullah tawaf di sini. Akhirnya beliau ditahan oleh bangsa Quraisy, ditahan oleh mereka. Lalu sampailah kepada Nabi bahwa Utsman itu dibunuh katanya. Fabalago Rasulullah SAW wal muslimin anna Utsmana qutila. Sampailah berita bahwa Utsman terbunuh. Padahal ditahan, tidak dibunuh. Ditahan oleh bangsa Quraisy. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ketika mendengar kabar itu, jadi waktu itu Rasul sudah sampai ke Hudaybiyah. Tapi sebelum nyampe ke Makkah, diutus dulu gitu. Tadi ada berapa? Satu siapa? Kharas tadi ya. Kemudian Umar, tapi Umar menawarkan Utsman. Tadi Kharas bin Umayyah ya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apa baiat? Ya, baiat itu apa? Mengambil janji setia dari para sahabat. Nah, yaitu yang disebut dengan baiatur ridwan tahta syajarah. Itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Jadi para sahabat berbaiatlah kepada Nabi, ya, di bawah sebuah pohon itu yang kita sudah bahas ya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, apa isi baiatnya? Untuk ya terus membela Nabi, tidak lari dari medan perang jika terjadi peperangan. Walaupun ada dua riwayat ya, ada riwayat mengatakan mereka akan membela Nabi sampai mati. Satu lagi mengatakan untuk tidak meninggalkan medan perang ya ketika terjadi peperangan bersama orang-orang kafir itu. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Disitulah berbaiat. Ya. Nah, maka saat mereka berbaiat, Allah ridho kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang beriman karena mereka telah berbaiat kepada Nabi untuk membela Nabi, ya, tidak meninggalkan medan perang jika terjadi peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy di bawah sebuah pohon tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ya, Allah dalam kalimat berikutnya Allah mengatakan ya, fa'alima, Allah tahu ma fi qulubihim, apa yang ada di hati mereka orang-orang beriman yang 1400 itu, apa yang ada di mereka, asyidqu wal wafa. Sidq itu kejujuran mereka dan mereka betul-betul wafa, memenuhi apa yang mereka sudah sampaikan dalam janji setia mereka itu. Nah, maka dengan demikian Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan Allah memberikan balasan kepada mereka, balasan kejujuran mereka. Balasan karena mereka memenuhi janji mereka berupa apa? Fathan qariba, ya, yaitu kemenangan yang dekat. Apa yang dimaksud Fathu Khaybar? Yaitu penaklukan benteng Khaybar. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ya, bukan hanya sekedar itu, ya. Wa ma hasala bidzalika minal khairil am al mustamir al muttasil. Bahkan kebaikan-kebaikan yang terus sambung menyambung didapatkan oleh mereka, di antaranya bi fathi Khaybar wa fathi Makkah. Bahkan nanti setelah penaklukan benteng Khaybar juga akan ada penaklukan Makkah. Bahkan summa fataha sairul biladi wal aqalimi alaihim. Bahkan nanti negeri-negeri sekitar
daerah-daerah sekitar juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Wa ma hasala lahu minal izzi wan nasri war rif'a fid dunya wal akhirah. Bahkan mereka juga akan mendapatkan kemuliaan, pertolongan dari Allah Ta'ala, ketinggian baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu, jadi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah diceritakan dalam satu riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dari dari Abdurrahman bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, bahwa ya kata beliau, intalaqtu hajan pamarartu biqaumin yusallun. Aku berangkat haji, lalu aku melewati suatu kaum yang mereka itu salat. Faqultu ma hadzal masjid. Lalu aku bertanya kepada mereka, ini masjid apa? Qalu, akhirnya mereka berkata, hadhihi asy-syajarah haitsu bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atar ridwan. Ini adalah pohon di mana dulu Rasul membaiat para sahabat yang disebut bai'atur ridwan. Jadi pohon itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian dijadikan tempat untuk sholat di situ. Sajarah itu ya, pohon tersebut. Maka nanti ketika Umar Ibn Khattab jadi khalifah, ya, beliau punya firasat kalau pohon itu didiamkan nanti akan disembah. Itu. Karena orang memuliakan pohon itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar? Umar akhirnya, ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, memotong pohon itu. Pohon itu akhirnya dipotong oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang nggak ada lagi itu pohon itu. Karena kalau tidak itu akan disembah. Jadi banyak pohon-pohon, ya, mungkin bahkan di kita gitu ya. Kalau dianggap pohon itu keramat, dijadikan sesembahan, diyakini punya keberkahan dan seterusnya. Akhirnya oleh Umar Ibn Khattab pohon itu ditebang Bapak Ibu sekalian. Nah ini di balik cerita pohon itu ternyata akhirnya pohon tersebut ditebang. Nah, lalu pada ayat yang ke-19 Bapak sekalian, nah, selain Allah memberikan balasan baik kepada para sahabat yang berbaiat, maka mereka juga mendapatkan maghanima katsiratan ya'khudunaha. Ya. Mereka mendapatkan apa? Maghanima. Apa itu maghanima? Harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Mereka mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang mereka ambil dan bahkan banyak. Ya, harta rampasan perang Khaybar itu sangat banyak ya. Dan subur tanahnya. Yang dulu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Karena itu benteng Khaybar itu benteng orang Yahudi yang susah ditaklukkan tapi pada saat itu bisa dikalahkan. Nah, dan di waktu itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya, pasukannya yang membawa bendera komandan perang itu, dan berhasil ditaklukkan. Lalu kemudian ayat 19 ditutup oleh Allah Ta'ala dengan kalimat wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi semua tentu kejadian-kejadian yang terjadi sebelum atau sesudahnya itu atas hikmah Allah Ta'ala ya. Dan Allah tentu mampu ya, mengalahkan ya, musuh-musuhnya gitu ya. Maka disebut di sini azizan hakima. Nah, mengalahkan musuhnya, memenangkan segala urusannya, dan Allah itu maha bijaksana dalam ya, mengurus ya, segala sesuatu termasuk ya, mengurus wali-walinya ya, para kekasihnya, yaitu Rasulullah dan orang-orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain, keterangan dari surah Al-Fatih ayat 18 sampai ayat 19. Jadi waktu di dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu berbaiat itu ada salah seorang sahabat menyeru gitu ya. Ayuhan nas al-bai'ah al-bai'ah.
Wahai manusia, mari berbaiat. Gitu. Wa nazala ruhul kudus katanya. Telah turun ruhul kudus, Jibril maksudnya. Nah, maka akhirnya para sahabat pun berkumpul di bawah sebuah pohon samurah namanya, dan kami berbaiat di situ. Nah ini, dan baiat itu tadi untuk merespon kabar bahwa Utsman dibunuh oleh bangsa Quraisy. Nah, sampai akhirnya katanya orang-orang itu mengatakan, hani'an li ibni Affan yatufu bil bait wa nahnu hahuna. Wah, enak sekali Utsman bin Affan. Beliau sudah tawaf sementara kita di sini katanya. Lalu direspon oleh Nabi lauma kasakada wa kada sana ma tafa hatta atub. Seandainya Utsman tetap tinggal di Makkah sekian, bahkan sampai 1 tahun, Utsman tidak akan tawaf sampai aku tawaf, kata Nabi SAW. Dan betul, Utsman tidak mau tawaf sampai Rasulullah tawaf. Nah, jadi Utsman amanah ya ketika diutus oleh Nabi SAW. Yaitu Bapak Ibu sekalian beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, sementara dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan ya ada beberapa kesimpulan penting dari 2 ayat ini. Yang pertama, 2 ayat ini menjelaskan apa? Keutamaan para sahabat yang ikut baiat. Dan sekaligus mereka mendapatkan kehormatan dari Allah Ta'ala. Apa keutamaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada mereka? Allah ridho. Allah ridho dengan mereka. Maka laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Itu jelas satu keutamaan ya. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ya, kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, zaka'u Umar wa quwwatu firasatihi id amara bi qat'i syajarah khasyatan an tu'bad. Ya, menunjukkan kecerdasan Umar, kekuatan firasatnya beliau ketika beliau menyuruh untuk menebang pohon tersebut karena khawatir pohon ini akan disembah. Gitu. Wa kam ubidat min asjarin fi ummatil Islam fi ghaibati al ulama wa ahli Al-Qur'an. Berapa banyak ya ada pohon-pohon yang disembah oleh di tengah-tengah umat Islam ketika para ulama sudah tidak ada, ahli Quran sudah tidak ada. Jadi pohon dikeramatkan gitu ya. Makanya Umar Ibn Khattab ya menyuruh untuk menebang pohon tersebut. Nah, yang terakhir, ayat tadi menjelaskan apa? Mukafa'atullahi ta'ala lis-shadiqina was-sabirina wal mujahidina min ibadihil mu'minin bi khairi dunya wal akhirah. Jadi Allah akan membalas kebaikan bagi orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang berjihad ya, dari hamba-hamba yang beriman dengan apa? Bi khairid dunya wal akhirah, dengan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu maka dibalas ya dengan banyak sekali kebaikan. Ya, seandainya katakanlah benteng Khaybar saja itu sudah cukup ya. Tapi kemudian justru setelah itu banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Setelah Khaybar kemudian Mekah dan seterusnya. Dan kaum muslimin semakin banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan maghanima katsiratan ya'khudunaha itu ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir dari surah Al-Fatih ayat 18 dan ayat 19 yang kami rujuk dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Aisyarut Tafasirnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dan hadirin sekalian? Jelas ya? Ya, baik. Apakah di sekitar Baitur Ridwan yang tempat untuk berbaiat? Baiatur Ridwan ya. Itu ada pohon. Apakah di situ memang tanah yang subur sehingga tidak seperti kalau bayangan saya pada pasir gitu kan tandus gitu. Iya. Ini apakah di situ tempat yang subur sehingga banyak pohon yang tumbuh di situ seperti pohon Baitur Ridwan. Pohon apa tadi namanya? Pohon Samurah disebutnya. Samuroh. Nah.
Di antara yang pohon yang lain ada yang tumbuh juga di situ. Ya. Ya, di situ ada pohon besar. Jadi pohon besar sendiri Pak Haris. Untuk berteduh ya. Maka Rasul membaiat para sahabat di bawah sebuah pohon tersebut. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa daerah tersebut subur? Bisa jadi. Ya, karena ada pohon. Ya, memang pada umumnya di daerah padang pasir tidak tumbuh ya. Ya, tidak kecuali mungkin kalau pas musim hujan ya. Kan kemarin ramai itu di Saudi, di Arab Saudi ya. Pas musim hujan tumbuh subur menghijau gitu ya. Nah, di masa-masa biasa memang tidak bisa tumbuh. Nah, tapi ada pohon besar di situ. Nah, bisa jadi itu menunjukkan bahwa daerah Hudaibiyah daerah yang cukup subur ya. Itu Pak Haris. Wallahu a'lam bishawab selebihnya. Baik, cukup Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.